Halo? Dengan saudara Aldo? Iya saya sendiri. Selamat siang. Iya siang. Saya Dot dari rumah Parungkat. Hah? Ini Bang Dot? Iya, kenapa? Enggak. Lanjut Bang. Jadi gini, Parungkat setuju merekrut kamu sebagai tukang kebun. Serius? Iya, Alhamdulillah. tapi ada syaratnya ya. Apa Bang? Kebun belakang harus beres. Siap. Ulet bulu juga tuh. Pokoknya semua yang bikin Parungkat pusing, lu beresin. Siap Bang, siap. Besok bisa datang. Bisa Bang, bisa. Ya udah, Makasih banyak ya Bang. jangan makasih ke saya. Ke siapa? Ke ulet bulu. Waduh. Udah, besok datang aja ya. Siap Bang, siap. Udah, beres tuan. Iya. Ya udah, Yayat, lu mau ikut gua nggak? Gua mau keluar. Ya udah ikut deh. Dap, gua tinggal dulu ya. Iya. Telepon si Robi, Yat, suruh nyupirin gua. Halo Bi, panasin mobil. Bapak gua mau keluar. Oh, oke siap. Siapa itu Pak? Waduh, nggak tahu ya. Keputusan besar akhirnya diambil dengan bulat oleh sang pemilik rumah demi memberikan kepastian nasib bagi bocah sebatang kara yang tidak punya tempat tinggal tersebut. Parungkat mempekerjakan anak itu di rumahnya secara resmi, memberikan tugas-tugas ringan yang sesuai dengan usianya agar ia bisa tinggal di dalam pekarangan dengan status yang jelas dan terhormat. Langkah ini diambil agar sang anak tidak lagi dipandang sebelah mata sebagai gelandangan kampung oleh warga desa Maja, melainkan sebagai bagian dari keluarga besar yang mandiri dan memiliki masa depan. Setiap kali memperhatikan gerak-gerik bocah tanpa nama itu saat mengayunkan sapu lidi di bawah terik matahari, ruang batin sang miliarder mendadak dipenuhi oleh kabut nostalgia yang amat mendalam. Parungkat selalu ingat Peot dulu waktu masih miskin saat melihat anak itu rajin nurut sama orang tua, menciptakan sebuah getaran emosional yang kuat di dalam dadanya. Tentu saja Peot masih hidup, segar bugar, dan kini ada di sampingnya. Namun ingatan Parungkat hanya melompat kembali ke masa belasan tahun silam saat mereka berdua harus pontang-panting mencari sesuap nasi. Bayang-bayang masa lalu yang penuh air mata dan peluh itu seolah berputar kembali layaknya sebuah film lama di dalam benak sang bapak kandung sebagai bahan perbandingan dengan masa sekarang. Parungkat teringat betul bagaimana Peot kecil dulu. Meskipun tumbuh dalam keterbatasan ekonomi yang serba menjepit sebelum sekaya ini, tidak pernah sekalipun membantah perkataannya dan selalu setia menemani langkah kakinya keliling kampung. Sifat rajin dan kepatuhan mutlak yang ditunjukkan oleh anak asuh barunya pagi ini, laksana cerminan sempurna dari kepribadian masa kecil Peot. Dari balik jendela kaca ruang tengah yang besar, Peot yang masih hidup sehat, walafiat itu berdiri memperhatikan bapak kandungnya yang sedang melamun menatap halaman depan. Peot tahu betul isi hati ayahnya yang sangat sensitif jika menyangkut urusan perjuangan hidup di masa lalu sebelum mereka sukses memegang kendali atas berangkas uang miliaran rupiah. Kehadiran bocah rajin di pekarangan rumah mereka seolah menjadi penawar rindu sekaligus pengingat abadi bagi bapak dan anak itu agar tidak pernah sombong atas takdir kekayaan yang mereka nikmati saat ini. Tugas harian anak kecil itu kini dikoordinasikan bersama Aldo yang menjabat sebagai pembersih halaman utama di area pekarangan luar. Aldo dengan penuh kesabaran membimbing sang bocah, membagi area kerja agar anak itu tidak terlalu kelelahan, sementara Kona yang berjaga di pos satpam selalu mengawasi mereka dengan senyuman hangat dari kejauhan. Di bawah pengawasan tim baru tersebut, anak asuh Parungkat itu tumbuh menjadi sosok yang semakin cekatan, membuktikan bahwa mentalitas baja jalanannya bisa diarahkan ke arah yang sangat positif. Robi yang sedang memanaskan mesin mobil mewah di dekat garasi juga sesekali melirik ke arah interaksi hangat antara Parungkat dan anak kecil itu dengan perasaan kagum sebagai sopir pribadi yang sering mengantar sang bos jalan-jalan setiap hari. Robi paham betul bahwa di balik sifat Parungkat yang gila hormat tersimpan jiwa sosial yang sangat tinggi. Cerita masa lalu tentang kepatuhan Peot saat masih miskin kini menjadi dongeng moral yang sering dibahas oleh anak-anak geng 4G saat mereka sedang bertugas di rumah tersebut. Dot yang memegang kendali atas meja keuangan rumah tangga segera memasukkan pos anggaran baru untuk keperluan logistik, pakaian layak, serta tabungan pendidikan bagi anak kecil tersebut. Dot memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk keperluan sang bocah tercatat dengan rapi sebagai bentuk dukungan penuh dari geng 4G terhadap niat mulia bos mereka. Bagi Dot, mempekerjakan anak
Yang rajin dan berbakti adalah sebuah investasi sosial jangka panjang yang akan membawa banyak berkah dan keselamatan bagi seisi rumah. Sambil memegang segelas kopi hangat di teras depan, Parungkat memanggil anak kecil itu untuk mendekat dan beristirahat sejenak di bawah bayangan pilar rumah yang sejuk. Sang bocah dengan patuh langsung meletakkan sapunya, berjalan membungkuk sopan, dan mendengarkan setiap nasihat yang keluar dari mulut sang miliarder dengan saksama tanpa memotong pembicaraan. Kepatuhan alami yang murni dari dalam hati anak itu semakin mempertebal keyakinan Parungkat bahwa keputusannya untuk mengasuh bocah ini adalah langkah paling tepat. Narasi mencatat bahwa kehadiran anak kecil tanpa tempat tinggal itu telah berhasil melengkapi kepingan kebahagiaan di dalam rumah Parungkat yang megah tanpa mengubah apapun. Kenangan masa lalu tentang peot yang rajin saat masih hidup miskin kini tidak lagi memicu kesedihan, melainkan bertransformasi menjadi energi kasih sayang yang utuh untuk mendidik generasi baru. Sebelum melangkah masuk ke dalam mobil bersama peot yang sehat bugar untuk pergi berjalan-jalan menikmati uangnya, Parungkat tersenyum lega menatap halaman rumahnya.